Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang rahmat Islam bagi Nusantara. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ananda Aldio Arlando, absen 3 dari kelas 12 MIPA F. Dan ada juga Muhammad Rafli Maesa, absen 18 dari kelas 12 MIPA F. Dan jika kami akan langsung masuk ke materi. Pertama, sejarah Islam di Indonesia. Nah, teorinya itu ada 3. Yang pertama, teori Gujarat, yang Islam dipercayai datang dari wilayah Gujarat atau India melalui peran para pedagang India Muslim pada sekitar abad ke-13 Masehi. Yang kedua, ada teori Mekah. Islam dipercaya tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim ketika abad ke-7 Masehi. Yang ketiga ada teori Persia, yaitu Islam tiba di Indonesia melalui peran para pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya singgah ke Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Nah, strategi dakwah Islam di Nusantara. Yang pertama, perdagangan. Saluran Islamisasi melalui jalur perdagangan ini sangat menguntungkan, karena para raja dan bangsawan turut serta dalam aktivitas perdagangan tersebut. Bahkan mereka menjadi pemilik kapal dan sah perdagangan itu. Mereka berhasil mendirikan masjid-masjid dan mendatangkan mullah-mullah dari luar sehingga jumlah mereka semakin bertambah banyak. Dalam perkembangan selanjutnya, anak keturunan mereka menjadi penduduk Muslim yang kaya raya. Ketika penduduk Nusantara banyak yang berinteraksi dengan para pedagang Muslim dan keterlibatan mereka semakin jauh dalam aktivitas perdagangan, banyak di antara mereka yang memeluk Islam. Yang kedua ada perkawinan. Para pedagang Muslim yang memiliki status sosial ekonomi yang lebih baik daripada kebanyakan penduduk pribumi, yang menyebabkan penduduk pribumi terutama wanita tertarik menjadi istri dari para saudagar Muslim. Namun para wanita yang akan dinikahi harus diislamkan terlebih dahulu. Para wanita dan keluarga mereka tidak merasa keberatan karena proses pengislaman hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat tanpa upacara atau ritual rumit lainnya. Setelah itu, mereka menjadi komunitas Muslim di lingkungannya sendiri. Keislaman mereka menempatkan diri dan keluarganya berada dalam status sosial dan ekonomi cukup tinggi, sebab mereka menjadi Muslim Indonesia yang kaya dan berstatus sosial terhormat. Selanjutnya yang ketiga ada pendidikan. Pada proses ini, proses Islamisasi di Indonesia juga dilakukan melalui media pendidikan. Pada lembaga inilah, para ulama memberikan pengajaran ilmu keislaman melalui berbagai pendekatan sampai kemudian para santri mampu menyerap pengetahuan keagamaan dengan baik. Setelah mereka dianggap mampu, mereka kembali ke kampung halaman untuk mengembangkan agama Islam dan membuka lembaga yang sama. Dengan demikian, semakin hari lembaga pendidikan pesantren mengalami perkembangan baik dari segi jumlah maupun mutunya. Yang keempat, ada tasawuf. Jalur lain yang juga tidak kalah pentingnya dalam proses Islamisasi di Indonesia adalah tasawuf. Pada umumnya, para pengajar tasawuf atau para sufi adalah guru-guru pengembara. Dengan sukarela, mereka menghayati kemiskinan, juga seringkali berhubungan dengan perdagangan. Mereka mengajarkan teosofi yang telah bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas masyarakat Indonesia. Yang kelima, ada kesenian. Saluran Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah melalui pertunjukan wayang. Seperti diketahui bahwa Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam menuntaskan wayang. Dia tidak pernah meminta upah materi dalam setiap pertunjukan yang dilakukannya. Sunan Kalijaga hanya meminta kepada para penonton untuk mengikutinya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sebagian besar cerita wayang masih diambil dari cerita Ramayana dan Mahabharata. Tetapi muatannya berisi ajaran Islam dan nama-nama pahlawan Muslim. Yang keenam ada politik. Di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya masuk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di wilayah ini. Jalur politik juga ditempuh ketika kerajaan Islam menaklukkan kerajaan non-Islam, baik di Sumatera, Jawa, maupun di Indonesia bagian timur. Lanjutnya, perkembangan dakwah. Pertama, perkembangan Islam di Sumatera. Tempat mula-mula masuk ke Islam di Pulau Sumatera adalah pantai barat Sumatera.
Dari sana berkembang ke daerah-daerah lainnya. Pada umumnya buku-buku sejarah menyebutkan perkembangan agama Islam bermula dari Pasai, Aceh Utara. Orang yang menyebarkan Islam di daerah ini adalah Abdullah Arif. Ia seorang mubalik dari Arab dengan misi penyebarannya dengan berdakwah dan berdagang. Yang kedua, perkembangan Islam di Kalimantan, Maluku, dan Papua. Di Pulau Kalimantan, agama Islam mula-mula masuk di Kalimantan Selatan yang beribu kota Banjarmasin. Pembawanya adalah pedagang bangsa Arab dan para mubalik dari Pulau Jawa. Perkembangan agama Islam di Kalimantan Selatan itu sangat pesat dan mencapai puncaknya setelah Majapahit runtuh tahun 1478. Kemudian sejak abad ke-15, antara tahun 1400 sampai 1500, Islam telah masuk dan berkembang di Maluku. Pedagang yang beragama Islam dan para ulama atau mubalik banyak yang datang ke Maluku sambil menyiarkan agama Islam. Daerah-daerah yang mula-mula dimasuki Islam di Maluku adalah Ternate, Tidore, Bacau, dan Jailolo. Perkembangan agama Islam di Papua berjalan agak lambat. Islam masuk ke Irian terutama karena pengaruh raja-raja Maluku, para pedagang yang beragama Islam, dan ulama atau mubalik dari Maluku. Yang ketiga, perkembangan Islam di Sulawesi. Pada abad ke-16, Islam telah masuk ke Sulawesi, yang dibawa oleh Datori Bandang dari Sumatera Barat. Daerah-daerah yang mula-mula dimasuki Islam di Sulawesi adalah Goa, yaitu sebuah kerajaan di Sulawesi Selatan. Yang keempat, perkembangan Islam di Nusa Tenggara. Sebagaimana daerah-daerah lain, pada tahun 1540 agama Islam masuk pula ke Nusa Tenggara. Masuknya agama Islam ke Nusa Tenggara dibawa oleh para mubalik dari Bugis, yaitu dari Sulawesi Selatan dan dari Jawa. Yang kelima, perkembangan Islam di Pulau Jawa. Agama Islam masuk ke Pulau Jawa kira-kira pada abad ke-11 Masehi, yang dibawa oleh para pedagang Arab dan para mubalik dari Pasai. Tempat yang mula-mula dimasuki Islam di Pulau Jawa yaitu daerah-daerah pesisir utara Jawa Timur. Tokoh terkenal yang berdakwah di Jawa Timur adalah Maulana Malik Ibrahim. Beliau menetap di Gresik, kemudian mendirikan pusat penyiaran agama Islam dan pusat pengajaran. Dalam majelisnya, itu beliau mengkader beberapa orang murid. Selanjutnya mereka menyebarkan agama Islam ke daerah-daerah lain di Pulau Jawa. Selanjutnya adalah kerajaan Islam. Yang pertama itu Samudra Pasai. Samudra Pasai adalah kerajaan Islam yang dipandang sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Akan tetapi jika dikaitkan dengan dua kerajaan sebelumnya, yaitu Jempa dan Parulek, maka kerajaan Samudra Pasai adalah kelanjutan dari kerajaan Islam Parulek atau Perlak. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh pada tahun 1285 atau abad 13 Masehi sekaligus sebagai raja pertama. Setelah meninggal, ia digantikan putranya Sultan Muhammad atau yang dikenal dengan nama Malik At-Tahir. 1. Ia memerintah sampai tahun 1326 Masehi, kemudian digantikan oleh Sultan Ahmad Malik Al-Tahir II. Yang kedua ada Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ibrahim yang bergelar Sultan Ali Mughiyat Shah atau disebut juga Sultan Ibrahim. Kerajaan Aceh mencapai masa keemasan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Yang ketiga ada Kerajaan Demak. Kesultanan Demak didirikan oleh seorang adipati yang bernama Raden Patah. Untuk menghadapi Portugis Armada Demak yang dipimpin Pati Unus atau putra Raden Patah, melancarkan serangan terhadap Portugis di Malaka. Oleh karena itu, Pati Unus diberi gelar 5 Pangeran Sabrang Lor yang artinya pangeran yang pernah menyeberangi lautan di sebelah utara Kesultanan Demak. Yang keempat ada Kerajaan Pajang. Pendiri Kesultanan Pajang adalah Adiwijaya. Setelah Sultan Adiwijaya meninggal, seharusnya Pangeran Benawa yang menduduki tahta Pajang. Akan tetapi ia disingkirkan oleh Arya Pangiri, yaitu putra Pangeran Perawata. Tindakan Arya Pangiri menimbulkan upaya-upaya perlawanan. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh Pangeran Benawa untuk merebut kembali tahta Pajang. Yang kelima ada Mataram Islam. Mataram merupakan hadiah dari Adiwijaya kepada Ki Ageng Pamanahan karena ia telah berjasa membantu Adiwijaya menaklukkan area Penangsang. Ketika Ki Ageng Pamanahan meninggal, Mataram dipegang oleh putranya, yaitu Sutawijaya. Sutawijaya diangkat menjadi Adipati Mataram dan diberi gelar Senopati ing Alogo Sayyidin Panatagama, yang berarti Panglima Perang dan Pembela Agama. Yang keenam Cirebon.
Kesultanan Cirebon didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Dengan bantuan Fathahillah, Kesultanan Cirebon dapat meluaskan kekuasaannya meliputi Jayakarta dan Pajajaran. Kemenangan-kemenangan Fathahillah membuat Sunan Gunung Jati tertarik dan menjodohkan Fathahillah dengan Ratu Wulung Ayu. Yang ketujuh, Banten. Daerah Banten diislamkan oleh Sunan Gunung Jati. Pemerintahan dipegang oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Setelah Sultan Hasanuddin meninggal, ia digantikan oleh putranya Maulana Yusuf. Kesultanan Banten mencapai masa keemasan pada masa Sultan Ageng Tirtayasa. Akhir pemerintahan Sultan Ageng ditandai dengan persengketaan dengan putranya Sultan Haji yang bersekongkol dengan Belanda. Yang ke-8, Makassar. Pada abad ke-16 di Sulawesi Selatan terdapat dua kerajaan yaitu Goa dan Taloh. Kedua kerajaan itu bersatu dengan nama Goa Taloh. Makassar dengan ibu kota di Somba Opu dan dikenal sebagai kerajaan Islam pertama di Sulawesi. Selanjutnya, yang ke-9 yaitu Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate berdiri kira-kira abad ke-13. Ternate mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ba'abullah, sedangkan raja yang terkenal dari Tidore adalah Sultan Nuku. Muncullah Sultan Kairun yang sekarang menjadi nama universitas di Ternate. Dan selanjutnya, kita akan membahas tentang gerakan pembaruan di Indonesia. Yang pertama adalah gerakan pendidikan dan sosial. Nah, di sini kaum pembaharu memandang betapa pentingnya pendidikan dalam membina dan membangun generasi muda. Mereka memperkenalkan sistem pendidikan sekolah dengan kurikulum modern untuk mengganti sistem pendidikan Islam tradisional seperti pesantren dan surau. Melalui pendidikan, pola pikir masyarakat dapat diubah secara bertahap. Oleh sebab itu, mereka mendirikan lembaga pendidikan dan mengembangkan organisasi sosial kemasyarakatan. Lahirnya Jamiat Khair Al-Irsyad, Persyarikatan Ulama NU Muhammadiyah dan Persis yang bergerak di bidang pembaharuan pendidikan dan dakwah tersebut dipicu oleh perkembangan baru di bidang keagamaan. Agama harus fungsional dalam kehidupan, bukan hanya sekedar tuntunan untuk kebahagiaan akhirat saja. Karena itu, agama harus didukung oleh ilmu pengetahuan modern. Yang kedua adalah dalam gerakan politik, Islam tidak dapat menerima penjajahan dalam segala bentuk. Perjuangan umat Islam dalam mengusir penjajah sebelum abad 20 dilakukan dengan kekuatan senjata dan bersifat kedaerahan. Pada awal abad 20, perjuangan itu dilakukan dengan mendirikan organisasi modern yang bersifat nasional, baik ormas atau organisasi sosial kemasyarakatan, maupun orsospol atau organisasi sosial politik. Melalui pendidikan, ormas memperjuangkan kecerdasan bangsa agar sadar tentang hak dan kewajiban dalam memperjuangkan kemerdekaan. Dengan orsospol, kaum muslimin memperjuangkan kepentingan golongan Islam melalui saluran politik yang diakui pemerintah penjajah. Mereka misalnya berjuang melalui parlemen Belanda yang disebut Volksraad. Nah, berikut ada tokoh-tokoh Sunan. Yang pertama ada Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri. Lalu selanjutnya ada Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan Sunan Kalijaga. Nah, selanjutnya ada Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, dan Sunan Muria. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang cara kita untuk menjunjung tinggi kerukunan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah menghargai jasa para pahlawan Muslim yang telah mengorbankan segalanya demi tersebarnya syiar Islam. Yang kedua, meneladani sikap dan perilaku para tokoh teladan pada masa permulaan masuknya Islam yang mengedepankan cara damai. Yang ketiga, berusaha memahami dan menganalisis sumber-sumber sejarah untuk mendapatkan informasi terkini dan valid mengenai sejarah Islam. Mengingat terbatasnya sumber data dan perdebatan para pakar tentang validitas data sejarah. Yang terakhir adalah menjadikan semua aktivitas dalam hidup seperti pernikahan, perdagangan, kesenian, dan lain-lain sebagai sarana syiar Islam dan dakwah. Yang terakhir adalah prinsip-prinsip tentang Islam. Yang pertama, Islam mengajarkan toleransi terhadap sesama manusia, saling menghormati dan tolong-menolong. Yang kedua, Islam mengajarkan bahwa dihadapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, derajat semua manusia sama, kecuali takwanya. Yang ketiga, Islam mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa, Maha Pengasih dan Penyayang, dan mengharamkan manusia saling berselisih, bermusuhan, merusak, dan saling mendengki.
Yang terakhir adalah Islam mengajarkan agar manusia menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan serta senantiasa setiap saat berbuat baik terhadap sesama manusia tanpa pilih kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.